Biaya logistik impor Indonesia masih mengalami lonjakan yang signifikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Ya, Kementerian Perhubungan mengakui biaya logistik di Indonesia masih menjadi termahal di kawasan Asia. Berdasarkan studi dari World Bank pada 2015, biaya logistik Indonesia mencapai 18% dari total penjualan. Proporsi biaya logistik ini masih tinggi dibandingkan Malaysia sebesar 15% dan Thailand sebesar 13%. Sementara berdasar studi yang dilakukan Pusat Pengkajian Logistik Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung atau ITB, estimasi biaya logistik nasional sekitar 24,6% dari produk domestik bruto atau PDB pada 2011. Biaya logistik impor Indonesia masih mengalami lonjakan yang signifikan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara peringkat tertinggi di kawasan Asia yang memiliki biaya logistik mahal. Kementerian Perhubungan mengakui biaya logistik di Indonesia masih menjadi termahal di kawasan Asia. Oleh karena itu, isu biaya logistik menjadi komponen krusial dalam mendukung daya saing perdagangan internasional. Biaya yang tinggi itu bisa mengurangi daya saing ditambah adanya disrupsi rantai pasok global akibat COVID-19 yang membuat harga semakin melambung. Faktor eksternal terdiri dari freight dan asuransi disinyalir menjadi penyebab tingginya biaya logistik. Data menunjukkan dalam kurun waktu 4 tahun, khususnya saat terjadi pandemi, kenaikan rata-rata biaya impor eksternal bersumber freight mengalami peningkatan tajam. Kenaikan freight atau biaya pengiriman disebabkan karena adanya pengurangan jumlah pelayaran. Kenaikan biaya pengiriman mencapai 76% dari total biaya logistik impor. Kenaikan itu diikuti tren biaya yang kian melonjak dari sebelumnya 63,9% pada 2018 naik menjadi 76% pada 2021. Sementara biaya asuransi juga meningkat kendati tidak signifikan yakni 4,9% pada 2018 menjadi 6,1% pada 2021. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di pagi hari ini soal perkuat ekosistem logistik lewat platform sudah tersambung melalui line Zoom dengan Mas Roland Permana. Beliau adalah founder dari Zonasi. Mas Roland, selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, sehat selalu ya Mas Roland. Terima kasih Mas. Oke, Mas Roland sebagai startup di industri logistik yang ada di Indonesia, saya pengen tahu sebetulnya bagaimana sih Anda melihat peta logistik di Indonesia? Oke, terima kasih Mas. Tadi kalau seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara maritim ya, karena wilayah perairan di Indonesia itu lebih luas dari daratannya. Jadi di tahun 2021 ini Indonesia tercatat memiliki sekitar 17.000 pulau. Tetapi yang kita tahu bahwa biaya logistik Indonesia ini masih menjadi yang paling mahal ya di negara ASEAN yang mencapai 24% dari PDB. Nah, jadi jika kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, biaya logistiknya itu sekitar 13% ya dari PDB, apalagi tetangga kita nih di Singapura, biaya logistiknya itu hanya 8% dari PDB. Nah, kalau kita bahas tentang logistik, sebenarnya cakupan ini sangatlah luas ya. Ini mulai dari penyimpanan, pergudangan, transportasi darat, dari pabrik ke pelabuhan, pemuatan di pelabuhan juga, kepabeanan, sampai transportasi darat. Barang itu diterima oleh konsumen. Nah, dari beberapa komponen ini, sebenarnya persentase ini juga berbeda tergantung dengan rute pengiriman. Jadi misalkan kita ngambil contoh dari Jakarta ke Pontianak ya, itu total biaya transportasi darat di pelabuhan muat ditambah dengan pelabuhan bongkar itu lebih mahal dari transportasi laut. Nah, tetapi kalau kita melihat rute dari Jakarta ke Sorong ya, itu malah berbeda ya, di mana transportasi laut itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan transportasi daratnya. Okay. Nah, jadi sangat bervariatif sih, tergantung dengan rute masing-masing.
Oke, tapi menurut Anda sendiri penyebab yang paling vital sekali begitu biaya logistik di Indonesia masih tinggi. Tadi kan Anda sudah menyebutkan beberapa begitu ya, masalah di sisi pergudangan, kemudian pengirimannya, dan yang lainnya gitu. Tapi yang paling krusial yang membuat jadi mahal banget tuh apa sih? Oke, sebenarnya faktor itu yang menyebabkan biaya logistik itu mahal itu ada beberapa faktor ya. Tapi yang menurut saya yang 3 paling utama itu, pertama itu kepabeanan. Ya, jadi proses impor dan ekspor barang itu saat ini masih belum terintegrasi dan kekurangan pertukaran data sih antar kementerian. Setahu kita ada 15 kementerian atau lembaga yang kurang ada integrasi data yang menyebabkan banyak repetisi dan duplikasi. Dan kedua itu infrastruktur ya. Jadi menurut kita infrastruktur itu masih kurang mapan, terutama untuk di Indonesia bagian timur, di mana bongkar muat itu kayak kontainer masih menggunakan kren kapal, bukan kren darat. Jadi kalau kita hitung rata-rata kapasitas bongkar muat di Jakarta itu adalah sekitar 12 box ya per jam. Kalau kita bandingkan dengan tempat wilayah bagian timur itu sekitar 2 kontainer atau 2 box per jam. Nah, ini kan kelihatan nih bahwa kapal ini harus menunggu lebih lama di pelabuhan, terutama yang di wilayah Indonesia bagian timur. Tetapi masalah yang terbesar untuk yang menghalangi turunnya ongkos logistik ini adalah dua ketimpangan supply dan demand antara Indonesia bagian barat dan timur. Nah, apa yang sering terjadi itu kapal yang berangkat dari Jakarta ke bagian timur itu kondisinya penuh, tetapi pulangnya malah terisi setengah atau kosong. Nah, ini menyebabkan biaya logistik di bagian timur ke Jakarta ya atau ke daerah barat itu menjadi jauh lebih mahal. Nah, jadi saat ini ya pemerintah fokus ya di pembangunan yang namanya tol laut ya. Tetapi kalau kita lihat ya malah kurang tepat karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pelosok itu masih belum hidup ya. Jadi tol laut ini bagus tetapi mungkin agak susah dipertahankan karena ada istilah itu ship follow the trade. Jadi kapal mengikuti perdagangan yang artinya sektor perdagangan itu harus dihidupkan terlebih dahulu untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Nah, dan maka pelayaran dan pelabuhan itu akan sendirinya mengikuti. Nah, kira-kira gitu deh konsepnya. Baik, challenge yang tadi apakah bisa terpecahkan ketika misalnya ada sebuah platform penghubung antara kapal dengan pemilik kargo, Mas Roland? Jadi karena ada masalah itu, jadi kita akhirnya membuat yang namanya zonasi. Jadi di zonasi ini kita membuat ada istilah ya, ada tagline ya namanya cari omset, monitor aset, sekali pencet. Nah, gimana kita memberikan tema cari omset? Jadi kita mempertemukan pemilik kapal dan pemilik muatan ini secara langsung ya, secara digital, di mana pemilik kapal ini bisa melihat seluruh muatan yang ada ya sesuai dengan jenis dan kapasitas kapal. Dan pemilik kapal ini bisa menawarkan kapalnya langsung ke pemilik muatan. Dan dengan zonasi ini tujuannya satu, jadi pemilik kapal itu bisa memetakan dan merencanakan muatan dan perjalanan baliknya. Kedua itu pemilik kapal itu jadi tidak terpaku hanya ke satu jenis muatan. Jadi misalkan market batubara itu lagi lesu ya, maka pemilik kapal ini bisa beralih ke mungkin muatan nikel. Mas Roland, melanjutkan perbincangan kita yang tadi begitu ya, seperti apa sih pasar ketika zonasi ini hadir dan apakah saat ini market sudah merasakan manfaat dari hadirnya zonasi? Ya, terima kasih Pak. Jadi saat ini kita bisa lihat bahwa di zonasi telah terdaftar sih lebih dari 300 kapal ya, dan juga ada 30 perusahaan sawit dan tambang. Dan saat ini kita juga lagi melakukan uji coba dengan salah satu brand besar di Indonesia. Artinya ini sudah berjalan dan secara manfaat mereka kemudian sudah rasakan ya. Artinya kalau tadi permasalahannya seperti yang Anda petakan,
bahwa kalau muatannya dari Indonesia bagian barat ke timur biasanya penuh, tapi dari timur ke barat biasanya kosong. Nah, dengan ada platform ini, masalah itu udah nggak ada lagi, Mas Roland? Masalahnya tetap ada. Jadi apa yang kita berikan yaitu kita memberikan alternatif. Jadi nggak harus timur, mungkin dari timur, misalnya dari Sorong ya, baliknya itu bisa ke Sulawesi atau Balikpapan sebelum ke Jakarta. Dan memang tetap dibutuhkan sih pemerintah untuk membangkitkan ekonomi, misalkan di Sorong, menciptakan peluang dan perdagangan. Oke, memang peran pemerintah ini juga sangat penting karena terutama faktor yang bisa mengangkat masalah ini bisa selesai begitu ya adalah mungkin ekonomi di suatu daerahnya di Indonesia Timur juga harus dibangkitkan dulu. Nah, kemudian strategi bersaing dari zonasi sendiri seperti apa, Mas Roland? Kita kalau di era Society 4.0 ya, dan mungkin menuju ke Society 5.0, kita sudah harus melihat mungkin bukan persaingan, tetapi apa yang kita sebut kolaborasi. Nah, karena di era kita ini ya sering disebut sebagai VUCA ya, volatile, uncertain, complex, ambigu ya, di mana perubahan saat ini cepat sekali gitu. Apa yang berhasil atau sukses tahun-tahun lalu kemungkinan tidak akan sukses di tahun depan gitu. Jadi ditambah lagi regulasi pemerintah yang kadang ketidakpastian ya atau berubah sangat cepat. Dan seperti PPKM atau terakhir ini larangan batu bara. Nah, inilah di mana kita sebagai perusahaan itu harus lebih agile. Jadi harus lebih lincah dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Jadi kita itu diharuskan mempunyai kolaborasi. Seperti Gojek aja tidak mempunyai motor ya, dan GoFood itu tidak memiliki restoran, tapi mereka bisa menjadi dekakon ya di Indonesia. Jadi itulah kolaborasi itu penting banget. Baik, walaupun memang yang diupayakan oleh zonasi ini secara manfaat masih kemudian bertumbuh, tapi sedikit banyaknya akan memberikan manfaat terhadap ekosistem logistik di Indonesia. Terima kasih Mas Roland sudah bergabung bersama kami, sukses untuk zonasi. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.